Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan dan rezekinya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syaratul Fauziah dengan NIM 2241104020998 dari kelas 2 PIB. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan yang kedua, kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Sebelum pada pembahasan, teman-teman semua harus memahami kegunaan dari mempelajari usul fikih. Jadi, kegunaan mengetahui dan mengkaji dalil-dalil tentang semua hukum, dari ibadah, akidah, muamalah, serta akhlak pada agama Islam ini berasal dari usul fikih. Usul fikih ini penting untuk dipahami karena untuk menemukan landasan dalam mengambil suatu hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari usul fikih, baik secara bahasa dan juga secara istilah. Definisi usul fikih dilihat dari sisi dua kata, yaitu al-usul dan fikih. Kata al-usul adalah jamak dari kata al-asal yang memiliki arti landasan atau landasan tempat membangun sesuatu. Kata al-asal mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, bermakna dalil. Contohnya yaitu dalil wajib sholat adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bermakna kaidah umum, yaitu satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya. Seperti dalam Islam dibangun di atas 5 kaidah umum. Yang ketiga, bermakna al-rajih atau yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan. Yang keempat, bermakna asal tempat, menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun qiyas. Yang kelima, bermakna sesuatu yang diyakini apabila terjadi keraguan dalam masalah. Contohnya, seperti seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudu, kemudian ia ragu apakah wudunya sudah batal. Maka dalam hal ini, ketetapan fikih mengatakan al-asli ad-dhaharatu, yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudu. Artinya dalam hal tersebut yang dipegang adalah sesuatu yang diyakini itu. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa al-usul ini berarti dalil-dalil seperti Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma,
kias, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, kata al-fiqh atau al-fiqih. Kata al-fiqih menurut bahasa berarti pemahaman atau memahami. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya. Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa usul fikih berarti dalil-dalil fikih seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu pengertian usul fikih secara istilah. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan, yang dalilnya digali satu persatu. Para ulama berpendapat tentang usul fikih. Adapun pendapat dari Syekh Kamaluddin bin Himam dalam kitab Tahrir mendefinisikan usul fikih sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Atau dengan kata lain, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Contohnya, seperti usul fikih menetapkan bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib dan larangan menunjukkan hukum haram. Sedangkan Imam Al-Baidawi menyatakan usul fikih yaitu sebagai pengetahuan tentang dalil fikih secara umum dan menyeluruh, cara mengistinbatkan atau menarik hukum dari dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbat. Jadi, usul fikih ini merupakan ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Atau secara sederhananya, usul fikih ini kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sementara secara keseluruhan, usul fikih adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara dan dalilnya. Jadi, tujuan dari adanya ilmu usul fikih ini yaitu untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang menyangkut pada akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau ukubah, hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan begitu, usul fikih bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu usul fikih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Adapun definisi usul fikih sebagai satu disiplin ilmu, yang pertama yaitu tentang dalil-dalil fikih secara global. Yang kedua, tentang cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, tentang ijtihad itu sendiri dan hal-hal yang menjadi lapangannya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Yang pertama, dengan mempelajari usul fikih akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid pada masa dulu dalam membentuk pendapat fikihnya. Dengan demikian akan dimengerti secara mendalam, sehingga dengan itu bisa diketahui kebenaran pendapat-pendapat fikih yang berkembang di dunia Islam. Pengetahuan seperti ini akan mengantarkan kepada ketenangan mengamalkan pendapat-pendapat mereka.
Yang kedua, dengan studi usul fikih, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah dan mengistinbatkan hukum dari dua sumber tersebut. Dalam usul fikih, seseorang akan memperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya memahami sebuah ayat atau hadis dan bagaimana cara mengembangkannya. Oleh karena itu, para ulama mujtahid terdahulu lebih mengutamakan studi usul fikih dari studi fikih itu sendiri. Sebab dengan mempelajari usul fikih, seseorang bukan saja melainkan mampu memproduk fikih. Yang ketiga, dengan mendalami usul fikih, seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan muqaranat al-mazahib al-fiqhiyah atau studi komparatif antar pendapat ulama fikih dari berbagai madhab. Sebab usul fikih merupakan alat untuk melakukan perbandingan madhab fikih. Kegunaan usul fikih akan terasa apabila keyakinan bahwa ijtihad sudah tertutup dapat disingkirkan dari benak umat Islam. Jika benar pintu ijtihad benar ditutup dalam sejarahnya, hal itu tidak lain dimaksudkan agar ijtihad tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak berkompeten untuk melakukannya. Bagi orang-orang yang mampu untuk berijtihad, tidak seorang pun yang berhak menutupnya. Dalam konteks studi usul fikih menjadi lebih penting dan lebih penting untuk didalami baik oleh seseorang yang akan memberikan fatwa, oleh para hakim di pengadilan di mana hukum Islam diterapkan, dan juga oleh para mahasiswa yang menekuni studi hukum Islam. Mempelajari usul fikih ini termasuk suatu kewajiban, artinya berlaku bagi semua muslim di dunia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam keilmuan usul fikih, mengkaji kaidah, dalil, pengetahuan, dan intuisinya sendiri. Dengan mengetahui dan mempelajari usul fikih, maka akan memiliki wawasan yang luas seputar fikih yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada Al-Quran. Jadi pada intinya, usul fikih ini suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kaidah dan pembahasan terhadap dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dibebani hukum atau mukallaf, baik menyangkut masalah ibadah maupun muamalah dan sebagainya pada masalah perbuatan sehari-hari. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ruang lingkup kajian usul fikih ini ada 4. Yang pertama, hukum-hukum syara, karena hukum syara adalah samaroh atau buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara seperti kitab, sunnah, dan juga ijma, karena semuanya adalah musamir atau pohon. Yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah al-adilah, karena usul fikih ini merupakan thorik al-istismar atau proses produksi. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil mantuk atau tersurat, dalalah bil mafhum atau tersirat, dan dalalah bil darurat secara pasti, dan yang terakhir dalalah bil makna al-ma'kul atau makna yang rasional. Dan yang keempat, mustasmir atau produsen, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata baik dari penyusunan ataupun pengucapannya. Saya memohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.